Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube RR Alisa, Learning and Creativity. Salam sejahtera untuk anak-anak hebat semuanya. Nah, anak-anak hebat, yang sudah kalian ketahui bahwa jadwal PTS semester 2 tahun ajaran 2021-2022 akan segera dilaksanakan. Nah, kali ini kita akan belajar bersama di program belajar Part 1 Persiapan PTS 2 Semester Genap Muatan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kita akan membahas soal-soal asli persiapan PTS yang biasanya sering muncul, baik di tahun sebelumnya maupun yang akan datang. Nah, anak-anak semuanya, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya anak-anak tidak ketinggalan informasi jika Bu Guru update video materi atau soal-soal seputar persiapan PTS maupun PAS tahun 2022. Next, langsung saja kita ke soal dan pembahasan, simak dengan baik ya. Anton merayakan ulang tahun setiap bulan Oktober. Penulisan huruf tegak bersambung yang tepat adalah pilihan jawaban A, Anton merayakan ulang tahun setiap bulan Oktober, yang B, Anton merayakan ulang tahun setiap bulan Oktober, ataukah yang C, Anton merayakan ulang tahun setiap bulan Oktober. Kalimatnya sama ya anak-anak, hanya penulisannya yang berbeda. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya anak-anak. Ayo kita simak pembahasannya berikut ini. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Huruf kapital digunakan untuk menulis satu awal kalimat. Contohnya, perpustakaan terdapat berbagai macam buku. Nah, yang kedua, contoh kedua yaitu kita membutuhkan ilmu. Nah, kata perpustakaan huruf P menggunakan huruf kapital. Kemudian kita, huruf K juga menggunakan huruf kapital. Jadi kata yang berada di awal kalimat huruf depannya menggunakan huruf kapital ya anak-anak. Kemudian yang kedua, huruf kapital digunakan untuk menulis awal nama orang. Contohnya, yang pertama, siswa yang suka ke perpustakaan adalah Sony. Sony adalah nama orang, jadi menggunakan huruf kapital. Yang kedua, aku diajak Desi berkunjung ke perpustakaan daerah. Nah, aku juga awal kalimat menggunakan huruf kapital, kemudian Desi nama orang juga menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya ada tambahan ini, ada tanda titik digunakan di akhir kalimat. Contohnya, aku meminjam 5 buah buku. Nah, harus diberi tanda titik di akhir kalimat. Next, ketika menulis kalimat dengan huruf tegak bersambung harus memperhatikan huruf kapital dan tanda titik. Ayo perhatikan contoh penulisan kalimat berikut. Kalimat ini belum menggunakan huruf kapital, juga belum menggunakan tanda baca titik. Dika senang berolahraga. Nah, contohnya di bawah masih belum menggunakan huruf kapital dan tanda titik. Nah, di bawahnya selanjutnya adalah kalimat ini sudah menggunakan huruf kapital, juga sudah menggunakan tanda baca titik. Dika senang berolahraga. Nah, kalimat di bawahnya sudah menggunakan huruf tegak bersambung yang baik, dibuktikan dengan adanya huruf kapital dan tanda titik. Selanjutnya, huruf kapital digunakan untuk menulis nama bulan. Contoh yang pertama adalah Tasya lahir pada bulan Desember tahun 2010. Huruf D pada nama bulan Desember menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua, saya akan pergi ke rumah Boni pada bulan Agustus tahun ini. Huruf A pada bulan Agustus menggunakan huruf kapital, kemudian di situ ada juga nama Boni menggunakan huruf kapital karena nama orang. Huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama hari. Contoh yang pertama adalah Beni pergi ke puskesmas pada hari Senin. Hari Senin, huruf S-nya menggunakan huruf kapital. Nah, contoh yang kedua, Didi dan Dodi suka bersepeda setiap hari Minggu. Huruf M pada kata Minggu menggunakan huruf kapital ya, Nana. Next, kembali ke soal ya. Anton merayakan ulang tahun setiap bulan Oktober. Penulisan huruf tegak bersambung yang tepat adalah pilihan jawaban yang A. Ini masih kurang tepat ya Nana, karena huruf O pada bulan Oktober masih menggunakan huruf kecil. Seharusnya nama bulan harus menggunakan huruf kapital ya Nana.
Untuk pilihan jawaban yang B, ini sudah tepat ya Nana, karena bulan Oktober B-nya kecil, kemudian nama bulannya yang Oktober O-nya sudah menggunakan huruf kapital. Nah, sudah tepat. Kemudian kita lihat pilihan jawaban yang C, ini masih kurang tepat karena huruf B pada kata bulan seharusnya kecil. Nama bulannya yang menggunakan huruf kapital. Next, nah di sini ada kalimat yang masih acak, belum tersusun dengan benar. Perintahnya adalah susunan kalimat dan penulisan yang benar adalah pilihan jawaban A, bulan Desember siswa akan berkunjung ke Taman Budaya. Yang B, bulan Desember siswa akan berkunjung ke Taman Budaya. Yang C, bulan Desember siswa akan berkunjung ke Taman Budaya. Nah, ini kalimatnya sama dan sudah tepat. Namun, kalian perlu memperhatikan penulisan yang benar. Coba Nana perhatikan, ini adalah contoh penulisan Taman Budaya yang benar. Misalnya Taman Budaya Surabaya. Jika disertai dengan identitas atau nama taman budaya, maka menggunakan huruf kecil, sedangkan Surabaya, S-nya menggunakan huruf kapital. Di bawahnya ada Taman Budaya Sentul Bogor. Kata Sentul Bogor ini adalah identitas nama dari taman budaya, maka menggunakan huruf kapital, sedangkan kata taman dan budaya tetap menggunakan huruf kecil. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah yang C ya Nana. Kalau yang B masih kurang tepat karena huruf T pada kata taman masih menggunakan huruf kapital, padahal seharusnya menggunakan huruf kecil. Sedangkan yang A juga masih kurang tepat karena nama bulan Desember masih menggunakan huruf kecil dan taman budaya masih menggunakan huruf kapital. Next, soal selanjutnya, hari Kamis sekolah mengadakan acara penghijauan. Perbaikan kalimat di atas adalah A. Hari Kamis sekolah mengadakan penghijauan. Yang B. Hari Kamis sekolah mengadakan penghijauan. Yang C. Hari Kamis sekolah mengadakan penghijauan. Dari pilihan jawaban A, B, dan C ini ada yang berbeda, yaitu kata sekolah dan kata penghijauan. Seharusnya kata sekolah ini menggunakan huruf kecil, kecuali jika disertai dengan identitas nama sekolahnya, maka menggunakan huruf kapital. Contohnya seperti di bawah ini. Saat ini aku kelas 2 sekolah dasar. Huruf S pada kata sekolah menggunakan huruf kecil. Yang kedua, sekolah dasar negeri Kesatrian 1. Ini sudah tepat menggunakan huruf kapital karena disertai dengan nama atau identitas sekolahnya. Kemudian, aku sekolah di SDN Kesatrian 1. Ini sudah tepat ya, karena huruf S pada kata sekolah menggunakan huruf kecil, sedangkan SDN harus menggunakan huruf kapital. Kembali ke soal. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban A. Yang B masih kurang tepat karena huruf S pada kata sekolah masih menggunakan huruf kapital, sedangkan yang C, kata penghijauan seharusnya menggunakan huruf kecil. Next, penulisan pada kalimat berikut yang salah adalah A. Ibu memanen buah tomat hari Jumat. B. Kakak menyiram tanaman pagi dan sore. C. Ayah menanam pohon jambu biji pada bulan Januari. Jawaban yang paling tepat adalah B ya Nana. Kakak menyiram tanaman pagi dan sore. Ini merupakan penulisan kalimat yang salah ya Nana, karena seharusnya kata pagi dan sore menggunakan huruf kecil. Next, penulisan nama hari berikut yang benar adalah A. Senin, Selasa, Rabu. B. Jumat, Sabtu, Minggu. C. Rabu, Kamis, Minggu. Jawaban yang paling tepat adalah C ya Nana. Kalau A dan B masih kurang tepat karena penulisannya masih belum benar ya Nana. Next, Lani suka bunga matahari. Bunga matahari sangat indah. Bunga matahari berwarna kuning cerah. Kesimpulan dari teks di atas adalah A. Lani suka bunga matahari karena bunganya indah berwarna kuning cerah. B. Lani tidak suka bunga matahari meskipun warnanya kuning cerah. C. Lani suka semua bunga yang berwarna kuning. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya Nana, karena pilihan jawaban A sudah menyimpulkan teks pada baris pertama, kedua, dan ketiga.
Kalau pilihan yang B, Lani tidak suka bunga matahari, padahal dari teks di atas menerangkan bahwa Lani suka bunga matahari. Pilihan jawaban yang C masih kurang tepat ya Nana, karena belum menyimpulkan teks di atas dengan lengkap. Next, ke soal selanjutnya ya Nana. Kalimat tanya yang tepat untuk menanyakan orang adalah A. Siapa? B. Mengapa? C. Bagaimana? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, anak-anak perlu memahami terlebih dahulu apa saja macam-macam dari kata tanya. Kata tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya yang terdapat dalam percakapan adalah sebagai berikut. 1. Apa? 2. Siapa? 3. Di mana? 4. Mengapa? 5. Kapan? 6. Bagaimana? 7. Kemana? Anak-anak juga perlu memahami penggunaan dari macam-macam kata tanya ini. Yang pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda. Contohnya, apa yang kamu bawa? Yang kedua, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Contoh, mengapa kamu tidak datang? Yang ketiga, siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contoh, siapa yang kamu tunggu? Atau siapa namamu? Atau siapa nama adikmu? Yang keempat, kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan kamu pergi ke Jakarta? Kemudian, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana alamat rumahmu? Kemudian, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan. Contoh, bagaimana keadaan kakekmu? Atau bagaimana kabarmu? Nah, yang terakhir, kata tanya kemana digunakan untuk menanyakan tujuan. Contoh, kemana kamu pergi? Nah, itu yang perlu anak-anak pahami ya. Jadi, kalimat tanya yang tepat untuk menanyakan orang adalah siapa? Yang A ya, Nana. Next, soal selanjutnya, kapan buah mangga mulai berbuah? Unsur yang kurang pada kalimat tanya di atas adalah A. Tanda titik, B. Tanda tanya, ataukah C. Tanda seru? Jawaban yang paling tepat adalah B. Tanda tanya. Jadi, kalimat tanya itu harus ada unsur tanda tanya. Next, kapan Fatimah memanen buah tomat? Jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah A. Fatimah memanen buah tomat di kebun, B. Fatimah memanen buah tomat bersama ibu, C. Fatimah memanen buah tomat ketika tomat sudah matang. Nah, perlu anak-anak ingat kembali bahwa kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, jika ada kata tanya kapan, maka jawabannya harus berhubungan dengan waktu. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Fatimah memanen buah tomat ketika tomat sudah matang. Kalau yang A, ini ada kata kuncinya di kebun, maka menggunakan kata tanya di mana. Kalau yang B ada kata kuncinya bersama ibu, maka menggunakan kata tanya siapa. Next, Ratna bertanya kepada Lani, di mana kamu memetik bunga matahari itu? Hal yang ditanyakan Ratna adalah A. Cara Lani memetik bunga matahari, B. Waktu Lani memetik bunga matahari, ataukah C. Tempat Lani memetik bunga matahari? Jawaban yang paling tepat adalah C ya Nana, tempat Lani memetik bunga matahari. Kalau yang A menanyakan cara menggunakan kata tanya bagaimana. Sedangkan yang B menanyakan waktu menggunakan kata tanya kapan. Nah, bisa ya Nana? Insya Allah Nana pasti bisa. Next, ke soal selanjutnya. Nah, ini pokok bahasan tentang karya sastra. Karya sastra yang menggunakan keindahan bahasa disebut A. Pantun, B. Puisi, ataukah C. Cerpen. Untuk menjawab soal ini, anak-anak perlu memahami masing-masing pengertian dari karya sastra. Yang pertama, puisi. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan keindahan bahasa. Yang kedua, cerpen adalah singkatan dari cerita pendek.
Sedangkan pantun adalah bentuk puisi Indonesia yang tiap bait terdiri atas 4 baris bersajak AB-AB, tiap larik atau baris terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua adalah sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Jadi untuk soal ini, karya sastra yang menggunakan keindahan bahasa disebut puisi. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, Nana. Next, keras lembutnya ucapan pembaca puisi disebut A. Ekspresi, B. Intonasi, C. Lafal. Kita simak terlebih dahulu ya masing-masing pengertian dari pilihan jawaban. Yang pertama, ekspresi adalah raut wajah saat membaca puisi. Yang kedua, intonasi adalah keras lembutnya ucapan pembaca puisi. Lafal adalah cara seseorang atau sekelompok orang dalam mengucapkan bunyi bahasa. Jadi, untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah B. Intonasi. Paham ya, Nana? Oke, next ya, Nana. Kau tempat memeriksakan kesehatan, kau selalu dikunjungi pasien. Puisi di atas berkisah tentang A. Kantor pos, B. Rumah sakit, atau C. Halte bus. Nah, di dalam puisi ini ada kata kunci, kesehatan, dan pasien. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Rumah sakit. Next, puisi ditulis dengan bahasa yang titik-titik. A. Indah, B. Acak, C. Urut. Anak-anak, kita perlu mengulas kembali pengertian dari puisi ya. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan keindahan bahasa. Jadi, karena menggunakan keindahan bahasa, maka puisi ditulis dengan bahasa yang indah. Benar sekali. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A. Indah. Nah, next ya, Nana. Langkah pertama dalam membuat puisi adalah A. Membaca, B. Menulis, C. Menentukan tema. Anak-anak coba diperhatikan, langkah-langkah membuat puisi ada 4 yang perlu kalian ketahui. Yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan judul puisi, yang ketiga menggunakan gaya bahasa, yang keempat mengembangkan puisi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk langkah pertama dalam membuat puisi adalah C. Menentukan tema. Nah, bisa ya Nana? Insya Allah bisa semuanya. Baik anak-anak, sekian yang bisa Ibu sampaikan di part 1 ini. Jangan lupa anak-anak untuk terus pantau channel YouTube ini. Kita akan lanjut lagi di program belajar part 2 selanjutnya. Jangan lupa join juga di grup WA untuk program belajar intens. Linknya ada di deskripsi video di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam RR Alisa, Learning and Creative Writing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.